Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Kupikir hubungan kita tidak ada yang spesial. Arga pun berusaha kembali fokus pada pekerjaannya. Tetapi Pandu tiba-tiba memanggil berkali-kali hingga Arga merasa begitu jengah rasanya. "Ada apa, Tuan?" tanya Arga berusaha menahan kekesalannya. "Nanti malam diam-diam kita ikuti gadis perusuh itu kencan," ucap Pandu. Arga melongo mendengarnya, namun sesaat kemudian Arga mendengkus kasar. "Bilang saja kalau sudah cinta, gengsimu setinggi langit," gumam Arga lirih. "Kamu bilang apa, Ga?" tanya Pandu, suaranya meninggi. "Tidak apa, Tuan, komputer ini tadi sedikit error," Arga memberi alasan. "Gunakan dulu, kalau masih error biar nanti diperbaiki," kata Pandu. Arga yang mendengar itu pun berusaha menahan tawa. "Bukan komputer yang error, tapi Anda yang error, Tuan. Kalau kisah Tuan Pandu dijadiin sinetron, judul yang pas adalah Cintaku Kepentok Gengsi." Arga terkekeh sendiri, dia tidak peduli meski Pandu meledek gila padanya. Jam baru menunjuk pukul 4, tetapi Rasya sudah bersiap untuk pergi bersama dengan Gatra. Dia merasa tenang karena sudah mengantongi izin dari suaminya. Rasya tidak berdandan cantik seperti cewek pada umumnya. Dia hanya memakai jumper warna biru dongker yang berpadu dengan celana jeans warna hitam. Setelah siap, Rasya hendak berangkat. Namun, ponselnya tiba-tiba berdering. Kening Rasya mengerut dalam saat melihat nama suaminya tertera di layar. "Halo, Om, ada apa?" tanya Rasya saat panggilan itu sudah terhubung. "Kamu di mana?" tanya balik Pandu. "Masih di rumah, baru aja mau berangkat," Rasya menjawab dengan malas. "Selamat berkencan kalau gitu. Aku cuma mau bilang kalau aku lembur dan mungkin akan pulang nanti malam." "Nanti kamu langsung pulang ke rumah kita aja. Kalau ditanya Momi, biar aku yang menghubungi Momi nanti," Pandu bicara dengan yakin. "Baiklah, kalau begitu aku mau berangkat dulu, Om. See you." Rasya mematikan panggilan itu begitu saja. Setelahnya, dia menyimpan benda pipi itu di dalam tas selempang. Kemudian, dia pun keluar kamar dan tak lupa berpamitan dengan mertuanya sebelum pergi. Lisa dan Ferdinand sudah menyuruh Gilang untuk mengantar Rasya ke restoran yang telah dipesan Gatra. Namun, Rasya justru menolak dengan tegas dan lebih memilih naik taksi. Tanpa sepengetahuan Rasya, mertuanya sudah menyuruh Gilang untuk mengikuti secara diam-diam. Hampir 15 menit perjalanan, taksi yang ditumpangi Rasya pun sampai di restoran. Dengan langkah anggun dia masuk ke sana dan duduk di meja paling ujung. Rasya tersenyum lebar saat melihat Gatra sudah duduk di sana. "Kupikir, aku yang sampai duluan, Mas," ucap Rasya. "Aku tidak akan membiarkanmu menunggu, dong." Gatra menarik kursi di hadapannya dan menyuruh Rasya untuk duduk. Senyum Rasya mengembang sempurna melihat betapa manisnya perlakuan Gatra padanya. "Kamu mau pesan apa?" tanya Gatra lembut. Saat ini dia sudah duduk di kursinya kembali. "Apa saja, Mas, yang penting jangan racun," kelakar Rasya, dan Gatra terkekeh saat mendengarnya. Bahkan tanpa sadar dia mencubit pipi Rasya saking gemasnya. "Sakit, Mas." Rasya berpura-pura merengek seperti anak kecil dan itu berhasil membuat Gatra menjadi makin gemas. "Maaf, tapi aku sengaja." Gatra tergelak melihat bibir Rasya yang saat ini sudah cemberut.
Bahkan embusan napas kasar terdengar dari gadis itu. Aku bercanda, bercanda. Gatra pun memesankan makanan kesukaan Rasya, sambil menunggu makanan tiba. Rasya dan Gatra sama-sama tergelak keras dengan obrolan absurd mereka. Bahkan mereka tidak peduli dengan para pengunjung yang menatap heran ke arahnya. Kecuali dua orang dengan kacamata hitam dan masker yang duduk selisih 2 meja dari Rasya dan Gatra. Ketika makanan sudah tersaji pun, obrolan mereka masih terus berlanjut. Sembari mengunyah, Rasya terus saja berceloteh dan Gatra pun tak ketinggalan memberi tanggapan. Namun, saat mereka baru saja selesai makan, wajah Gatra mendadak serius. Rasya yang melihat itu pun menjadi begitu heran. "Ra, ada yang ingin aku sampaikan padamu," ucap Gatra ragu. Alis Rasya saling bertautan, merasa heran karena tidak biasanya Gatra seserius ini. "Mukanya kenapa serius gitu, sih, Mas? Aku jadi takut." Rasya menatap Gatra lekat. Tanpa membuat suara, Gatra bangkit berdiri dan menarik tangan Rasya dengan pelan. Mengajaknya menuju ke taman belakang restoran yang sudah didekor dengan cantik. Pandangan mata Rasya mengedar ke seluruh penjuru sudut. Lampu hias yang terpasang di pohon dan tanaman yang tumbuh di sana menampilkan kesan romantis. Masih belum selesai dengan rasa heran, Rasya begitu terkejut melihat ketiga sahabatnya berdiri di ujung dan masing-masing dari mereka membawa bunga. "Woi, kalian ngapain?" teriak Rasya. Dia berjalan cepat menuju ke tempat sahabatnya dan meninggalkan Gatra begitu saja. "Astaga, Ra, elu ngapain jadi kayak Tarzan?" teriak-teriak nggak jelas. Cebik Zahra. Rasya tidak menyahut, hanya menatap satu persatu sahabatnya yang berdiri dengan membawa buket bunga. "Cie, ehem. Zeti menaik turunkan alis menggoda Rasya yang justru makin terlihat bingung. "Kalian, Ra." Rasya terkejut melihat Gatra yang sudah berdiri setengah jongkok di depannya, dengan mengulurkan sebuah kotak bludru warna merah. Terlihat kilau sebuah cincin emas dari dalam kotak itu. "Maukah kamu menikah denganku?" Rasya terpaku di tempatnya, menatap Gatra yang masih berada dalam posisinya. Bibir Gatra tersenyum lebar dengan tatapan penuh harap. Rasya menjadi tidak tega sendiri. Dia begitu bingung bagaimana cara menolaknya, sedangkan teriakan terima dari sahabatnya menggema di sana. Rasya menghirup napas dalam-dalam lalu mengembuskan secara perlahan. "Maafkan aku, Mas, aku tidak bisa." Teriakan ketiga sahabat Rasya berhenti seiring senyum Gatra yang perlahan memudar. Rasya menunduk dalam, tidak berani menatap Gatra yang masih setia menunggu. Gatra berharap Rasya hanya bercanda, seperti sebagaimana selama ini dia mengenal gadis itu. "Ra, kamu menolakku, atau hanya menjahiliku?" tanya Gatra begitu menuntut. Rasya kembali menghirup napas dalam. "Maaf, Mas, aku emang nggak bisa nerima kamu. Hatiku udah jadi milik orang lain." Tubuh Gatra melemas, terduduk begitu saja. Kotak dalam genggaman kini tertutup rapat. Bayangan indah yang sejak kemarin menari dalam pikirannya, ternyata hanya bayangan semata. Ketiga teman Rasya pun hanya terdiam tak bisa lagi berkata-kata. "Siapa orang itu, Ra?" tanya Zeti penasaran. Selama ini dia tidak pernah melihat sahabatnya dengan lelaki manapun. Belum juga Rasya menjawab, sebuah dehaman dari arah belakang berhasil mengejutkan mereka. Semua terkejut melihat Pandu sudah berdiri tegak dengan Arga di belakangnya. Bola mata Rasya membola sempurna, tidak percaya kalau suaminya berada di restoran itu juga. "Om."
Panggil Rasya lirih. Pandu menunggingkan senyum dan menatap meledek ke arah Gatra yang baru saja bangkit berdiri. Sepertinya kalian romantis sekali, sindir Pandu. Tangannya masuk ke dalam saku celana. Sepertinya aku harus pulang sekarang. Maaf, Mas, aku yakin kamu akan menemukan wanita yang lebih baik dari aku. Rasya melangkah hendak pergi dari sana. Namun, ketika berjalan di samping Pandu, lelaki itu menahan tangan Rasya untuk menghentikan langkahnya. Kamu mau kemana? Tanya Pandu penuh penekanan. Bahkan cengkeraman tangan Pandu di lengan Rasya terasa menguat. Pulang. Rasya menjawab singkat dan berusaha menyingkirkan tangan Pandu. Namun, percuma. Cengkeraman tangan itu justru terasa makin menguat. Kamu tidak ingin menjelaskan terlebih dahulu siapa lelaki yang sudah memiliki hatimu? Supaya jelas kenapa kamu menolak Gatra. Pandu sedikit menarik lengan Rasya supaya gadis itu berdiri di depannya. Dan menghadap ke arah 4 orang yang juga sedang menatap balik. Panggil ketiga sahabat Rasya meminta penjelasan. Rasya terdiam karena ragu. Kalau kamu kelamaan menjawab maka aku akan mengatakan semuanya. Sudah bukan waktunya lagi kamu menutupi ini. Bisik Pandu tepat di telinga Rasya yang langsung bergidik karena hangat napas Pandu menerpa belakang telinganya. Maaf Mas Gatra. Aku enggak bisa nerima kamu karena hatiku udah ada yang memiliki, yaitu. Rasya terdiam sesaat. Sedangkan Pandu sudah tersenyum miring dan bersiap kalau Rasya membuka identitas pernikahan mereka. Milik Bapak dan Mas Agus. Rasya berbalik dan hendak berlari pergi. Pandu yang awalnya terkejut pun dengan sigap menarik baju Rasya bagian leher belakang untuk menahan. Rasya merasa begitu heran karena dia hanya berlari di tempat. Dan ketika berbalik, Rasya tersenyum lebar saat melihat Pandu sedang menatap tajam ke arahnya. Lepasin, Om. Rasya meronta, berusaha melepaskan tangan Pandu, tetapi gagal. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu jujur pada mereka, seru Pandu. Tuan, diamlah, Ga. Bentak Pandu saat Arga memanggil namanya. Katakan sejujurnya pada mereka. Perintah Pandu pada Rasya. Aku udah bilang jujur, Om. Emang pemilik hatiku itu Bapak sama Mas Agus. Rasya menjawab tegas. Lalu hubungan kita? Tanya Pandu penuh penekanan. Ada apa dengan hubungan kita? Kupikir hubungan kita tidak ada yang spesial di dalamnya. Pandu melepaskan cengkeraman tangannya begitu saja setelah mendengar ucapan Rasya. Bahkan, dia tidak peduli meski Rasya hampir jatuh tersungkur kalau Gilang tidak menahannya. Mata Rasya terbuka lebar menatap Gilang yang masih menahan tubuhnya. Tetapi tatapan lelaki itu mengarah tajam kepada Pandu yang juga sedang menatap balik, tak kalah tajam. Bisakah kamu tidak bermain kasar dengan perempuan? Tanya Gilang setengah membentak. Bukannya takut, Pandu justru menarik sudut bibirnya, tersenyum miring. Seharusnya kamu sadar kalau wanita yang sedang kamu sentuh itu adalah kakak iparmu. Murka Pandu, tangannya terkepal erat, sedangkan Gilang justru tetap memegang Rasya dengan santai. Sementara yang lain begitu terkejut mendengar ucapan Pandu. Namun, mereka diam karena masih merasa begitu bingung. Suasana terasa menegang. Rasya hanya diam membiarkan tangan Gilang masih menahannya. Tidak peduli pada tatapan Pandu yang makin terlihat menajam. Bocah tengil, lepaskan kakak iparmu. Bentak Pandu tidak sabar lagi. Kalau aku melepaskan tanganku, dan kakak ipar akan jatuh, kakak yakin? Gilang tersenyum meledek kepada Pandu. Tanpa berbicara,
Pandu segera menarik tubuh Rasya supaya berdiri di sampingnya dan merangkul pundak Rasya dengan erat. Tidak membiarkan lagi gadis itu untuk kabur. Katakan kalau kakak sudah jatuh cinta dengan kakak ipar, atau hati kakak masih milik Kak Amira sepenuhnya. Gilang makin tersenyum sinis, tidak peduli pada kemarahan Pandu yang hendak meluap ataupun Rasya yang sudah menunduk. Kak, seharusnya kakak sadar kalau wanita ini adalah istri kakak. Jadi, perlakukan dia sebagaimana seorang suami memperlakukan istrinya. Seru Gilang, menunjuk Rasya yang tidak berani mendongak sama sekali. Ketiga sahabat Rasya dan Gilang terkejut mendengar fakta yang baru saja terkuak. Pergilah kamu bocah tengil, jangan mencampuri urusanku, usir Pandu membentak. Aku akan mengawasimu, Kak. Kalau sampai kamu menyakiti kakak ipar, maka aku tidak akan segan-segan membawanya pergi jauh darimu. Ancam Gilang, memangnya kamu berani? Tanya Pandu meledek, untuk apa aku takut? Gilang justru tersenyum meremehkan. Pandu pun makin merasa geram, dan berjalan maju hendak memukul adiknya. Bukannya menjauh, Gilang justru bersiap melawan kakaknya sendiri. Arga yang melihat itu pun tanpa menunggu lama langsung menghubungi Ferdinand. Berani kamu membawa kakak iparmu pergi, aku tidak akan pernah mengampunimu. Bentak Pandu, dia berjalan maju mendekati Gilang. Tapi sayangnya aku tidak pernah takut padamu, Kak. Jadilah orang yang peka, jangan menjadi seorang bajingan. Sebuah pukulan dari tangan Pandu mendarat bebas. Tetapi bukan di wajah Gilang melainkan tepat mengenai wajah Rasya yang entah sejak kapan sudah berdiri di antara mereka. Rasya menduduk, merasakan sakit di hidung yang menjalar sampai membuat kepalanya berdenyut sakit. Mereka terkejut, dengan segera Pandu mengangkat wajah Rasya dan melihat darah segar keluar dari hidung gadis itu. Kenapa kamu sangat bodoh? Pandu kelimpungan sampai membentak Rasya dengan sangat kerasnya. Aku emang bodoh dari dulu, Om. Rasya menjawab santai sembari mengusap darah segar yang masih mengalir. Kita ke rumah sakit. Pandu menarik lengan Rasya, tetapi gadis itu dengan cepat menepisnya. Untuk apa, Om? Aku tidak sekarat. Tolak Rasya. Aku mau pulang, kita harus mengobati lukamu. Pekik Pandu, suaranya menggelagar di sana. Om, ini tidak sakit, masih ada luka lain yang lebih sakit. Aku baik-baik saja. Rasya tersenyum getir, namun mampu membuat darah tubuh Pandu berdesir hebat, bahkan hatinya terasa berdenyut sakit. Pandu menarik tubuh Rasya masuk dalam dekapannya. Om. Panggil Rasya lirih. Pandu tidak menjawab, hanya makin mengeratkan pelukannya. Sudah cukup kita bermain dengan hubungan ini. Jadi, aku minta, mari kita bercerai. Pandu terdiam, bahkan pelukannya perlahan melonggar. Hatinya bergolak hebat sekarang, antara amarah, sedih, terluka seolah bercampur menjadi satu. Dengan sedikit kasar, Pandu justru melerai pelukan itu. Bukankah sudah kubilang jangan pernah mengatakan itu? Aku tidak akan menje. Pandu terdiam saat melihat Rasya yang justru bersimpuh di depannya. Semua pun terkejut termasuk Ferdinand dan Lisa yang baru saja sampai di sana. Om, sepertinya sudah cukup waktu kita untuk saling mengenal. Kita adalah dua orang yang tidak akan mungkin bersatu. Aku mohon, katakan talak, Om. Setelah itu kita hanyalah dua orang yang pernah saling mengenal. Rasya menangkup kedua tangan di depan dada. Sampai mati pun aku tidak akan pernah mengatakan kata itu padamu. Pandu berkata tegas, Ra, bukankah aku sudah mengatakan kalau kamu harus belajar mencintai Kak Pandu?
dan buat dia jatuh cinta padamu, tahu kamu. Dan aku lebih memilih untuk pergi dari kehidupan kalian. Rasya menyela ucapan Gilang begitu saja. Maafkan, aku sudah menyerah bahkan sebelum mencoba. Aku hanya berusaha sayang pada hatiku sendiri. Aku tidak ingin memiliki orang hanya raganya saja, tapi hatinya bukan untukku. Rasya menyeka air mata yang mengalir deras, tanpa peduli pada darah segar yang masih menetes perlahan dari hidungnya. Pandu berjongkok, menyejajarkan posisinya dengan Rasya. Dia mengangkat dagu Rasya untuk melihat wajah gadis itu yang sudah dipenuhi jejak air mata. Hati Pandu merasa sakit, seperti terhantam batu besar saat melihat sorot mata Rasya yang tampak begitu sendu. Aku akan belajar mencintaimu, Pandu berkata lirih. Om, izinkan aku pergi. Kita butuh waktu sendiri terlebih dahulu. Yakinkan hatimu. Kalau Om belum bisa mencintaimu, jangan pernah temui aku. Balas Rasya, suaranya terdengar penuh luka. Aku sudah menyiapkan kejutan untuk Rasya. Pandu menepuk pipi Rasya yang tiba-tiba tidak sadarkan diri. Raut kekhawatiran terlihat jelas memenuhi wajah orang yang berada di sana. Pandu segera mengangkat tubuh Rasya dan membawanya masuk ke mobil. Bahkan bentakan demi bentakan dia layangkan kepada Arga yang sedang fokus pada setir kemudi. Rasya yang baru saja sadar, menatap ke sekelilingnya. Dia melihat keluarga Andaksa berada di ruangan itu. Dan Pandu duduk di sampingnya dengan raut wajah yang tampak cemas. Kepala Rasya masih begitu pusing, bahkan bekas pukulan Pandu pun masih terasa nyeri di hidungnya. Kamu sudah sadar? Tanya Pandu, suaranya terdengar sekali penuh khawatir. Rasya tidak menjawab, hanya menatap Pandu sekilas, mengangguk perlahan lalu membalik tubuhnya membelakangi suaminya itu. Maafkan aku, suara Pandu begitu lirih bahkan nyaris tidak terdengar. Aku sudah sangat menyakitimu, enggak perlu minta maaf, Om, aku baik-baik saja. Sahut Rasya mencoba biasa saja, menghadaplah ke sini kalau kamu tidak marah padaku. Suruh Pandu, tetapi Rasya bergeming. Lisa yang melihat itu pun segera menyuruh Pandu untuk pergi terlebih dahulu. Pandu menolak pada awalnya, tetapi melihat sorot mata sang mama yang begitu memohon. Dengan terpaksa dia berjalan mundur dan mendudukkan bokongnya di sofa, duduk di samping sang ayah. Sayang, kamu sudah mendingan? Tanya Lisa lembut. Rasya membuka mata dan menatap ibu mertuanya yang juga terlihat mencemaskan dirinya. Sudah, Mom. Rasya menarik kedua sudut bibirnya membentuk senyuman manis. Syukurlah, Lisa mengusap puncak kepala Rasya. Dan gadis itu hanya bisa memejamkan mata menikmati betapa lembutnya sentuhan sang ibu mertua. Setelah ini kita pulang ke rumah utama, kata Lisa. Wajah Rasya mendadak muram. Aku enggak mau, Mom. Rasya menolak dengan ragu, takut Lisa akan tersinggung. Pandu yang mendengar itu segera bangkit berdiri dan hendak mendekat. Tetapi Lisa memberi kode menyuruh Pandu untuk berhenti. Kenapa? Tanya Lisa lembut, masih dengan mengusap puncak kepala Rasya. Aku sedang butuh waktu untuk sendiri, Mom. Aku sedang tidak mau diganggu siapapun. Suara Rasya terdengar begitu berat. Tinggallah bersama Momi dan Pandu tidak akan mengganggumu atau menemui kamu untuk beberapa saat. Lisa merayu, tetapi Rasya menggeleng cepat. Lisa pun menghela napas panjang lalu mengembuskan dengan perlahan. Lalu kamu mau bagaimana? Aku mau tinggal di rumah kontrakan bareng teman-teman, kalau tidak aku akan pulang ke kampung saja.
Rasya menjawab yakin. Lisa terdiam, begitu juga dengan Pandu. Ferdinand dan Gilang yang sedari tadi duduk di sofa mengamati pun, akhirnya mengangguk tanda mengiyakan. Baiklah, kalau begitu Momi izinkan kamu menenangkan diri, kata Lisa setelah melihat kode dari suaminya. Tidak boleh, tinggallah bersama Momi dan aku tidak akan menemui kamu sama sekali sampai kamu bisa menerimaku. Tolak Pandu, namun Rasya justru terdiam. Pandu pun berjalan mendekat lagi meski Lisa sudah melarangnya. Wajah Rasya mendadak gugup saat Pandu berjongkok di depannya hingga kini wajah mereka saling berhadapan. Rasya hendak berbalik, tetapi dengan sigap Pandu menahannya. Jantung Rasya berdegup kencang saat Pandu menatapnya dengan sangat lekat. Jangan pergi, pinta Pandu lirih. Rasya berusaha sekuat tenaga menahan air mata agar tidak terjatuh. Dia berusaha tidak bermain hati dengan Pandu. Dia tidak ingin terluka karena hubungan mereka bukanlah atas dasar cinta. Namun, kini hatinya seolah berkhianat. Menatap mata lelaki itu saja, hati Rasya seolah luluh. Tetaplah di sampingku agar aku yakin kalau hatiku sudah memilihmu. Pandu begitu meminta, dan Rasya terdiam untuk menimang. Om, beri aku waktu 1 bulan untuk menenangkan diri dan juga Om yakin pada perasaan Om. Rasya menatap Pandu dengan begitu memohon. Aku mohon. Rasya menangkup kedua tangannya. Pandu makin lekat menatap wajah Rasya. Wajah yang tampak sedikit pucat, dan hidung yang memerah bekas pukulan. Namun, makin dia menatap dalam, senyum Rasya justru makin terlihat jelas. Jika dalam waktu sebulan Om udah bisa mencintaiku dengan sungguh, maka kita akan melanjutkan pernikahan kita. Tapi jika Om masih menyimpan perasaan untuk wanita lain, maka kita jangan bertemu lagi. Aku yakin kita akan bahagia meski dengan jalan kita masing-masing. Rasya berbicara disertai senyuman getir. Pandu yang melihat itu pun merasakan hatinya berdenyut sakit. Ingin sekali Pandu menolak permintaan Rasya dengan tegas. Tapi jika dipikir-pikir tidak ada salahnya ada jarak di antara mereka. Setidaknya Pandu bisa yakin pada hatinya sendiri. Baiklah. Aku akan memberi waktu untuk kita saling menenangkan diri. Sekarang katakan padaku, kemana kamu akan pulang? Rumah kontrakan atau rumah bapak, biar aku mengantarmu. Pandu begitu memohon. Rasya pun mengangguk lemah sebagai jawaban. Jagalah dirimu baik nanti saat jauh dan... Rasya terdiam saat merasakan jantungnya berdegup kencang karena Pandu mengecup keningnya dengan cukup lama. Air mata Rasya hampir saja lolos kalau tidak dibendung sekuat tenaga. Apakah memang hati wanita itu sama, baik di dunia nyata ataupun novel? Hanya karena sebuah kecupan dan kata-kata lembut, langsung luluh begitu saja. Aku sangat benci diriku sendiri yang lemah seperti ini. Aku mau bicara. Pandu menghentikan langkahnya saat mendengar suara Gilang yang memanggil. Dia berbalik dan menatap Gilang yang baru saja berhenti beberapa langkah di depan. Tatapan Gilang ke arah Pandu begitu susah dijelaskan. Namun, Pandu dengan santai membalas tatapan sang adik. Ada apa? Bersambung.